Oke. Jadi apa? Kalau dia tawaf sunat nggak perlu ada sa'inya, ya. Tapi kalau tawaf umroh harus ada sa'i, ya. Nah, jadi kalau selama sholat di sana nanti ada waktu, tawaf sunnah aja, keliling aja, keliling kan. Karena tawaf sunnah ini juga banyak fadilahnya, ya, keutamaannya. Jadi Ustaz tanya lagi, kita masuk Masjidil Haram itu nggak perlu tahiyatul masjid lagi? Masjid, ya. Jadi kalau kita tidak mau tawaf, ya, kalau kita nggak langsung tawaf, tahiyatul masjid juga. Tahiyatul masjid. Tapi kalau kita tawaf, sunat nggak usah. Kalau kita masuk langsung tawaf, karena tawaf itulah sudah pengganti tahiyatul masjid. Udah pengganti tahiyatul masjid. Tapi kalau kita misalnya sholat biasanya, misalnya kita masuk hanya untuk sholat zuhur seperti biasa, masuk masjid, tahiyatul masjid juga, ya, tahiyatul masjid. Kemudian di Masjidil Haram ini berbeda dengan di luar masjid. Jadi kan sholat sunnah ini terbagi dua. Ada yang disebut sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah rawatib. Ya, apa bedanya? Bedanya sholat sunnah mutlak ini adalah tidak tertentu waktunya, atau boleh aja disebut sholat sunnah aja gitu. Sholat sunnah aja. Jadi kapan waktunya bebas. Jadi sholat sunnah mutlak ini dia bebas, dia nggak tergantung waktu, tidak tersyarat oleh sesuatu. Itulah sholat sunnah mutlak. Contohnya apa? Sholat sunnah mutlak. Contohnya sholat sunnah tasbih, ya. Atau duha nggak? Duha termasuk tertentu waktunya. Nggak boleh sholat sunnah duha sore-sore. Berarti dia sholat sunnah duha bukan sholat sunnah mutlak, ya. Atau sholat sunnah taubat itu, atau sholat sunnah hajat. Nah, itu sholat sunnah mutlak. Dan termasuk juga sholat sunnah ihram. Karena sholat sunnah ihram juga bebas, mau kapan aja, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, bebas aja sholat sunnah ihram, ya kan? Lalu sholat sunnah mutlak ini ada yang dia tidak boleh mengerjakannya. Kapan dia? Setelah asar dan setelah subuh. Jadi setelah yang nggak boleh sholat sunnah setelah subuh dan sholat sunnah asar itu sebenarnya sholat sunnah mutlak. Tapi kalau dia misalnya sholat sunat qadha atau sholat sunnah yang sifatnya rawatib, ya nggak apa-apa. Kayak sholat sunat Isra itu bukan rawatib ya? Itu rawatib. Karena dia pas waktu Isra aja. Pas waktu syuruk. Nggak, bisa nggak kita sholat sunnah Isra sore-sore? Kan nggak boleh. Berarti dia bukan mutlak. Kalau mutlak ini dia kapan aja. Makanya sholat sunnah ihram ini banyak kesalahan. Banyak yang jemaah melakukan kesalahan. Karena kadang-kadang ustaznya juga terlupa mungkin ya. Sholat sunnah ihram ini kan termasuk sholat sunnah mutlak, ya. Maka dia nggak boleh dikerjakan setelah asar atau setelah subuh. Kadang-kadang ada dia berangkat kan, tiba-tiba agak kesorean sampai di Bir Ali, akhirnya sholat sunnah asar. Sholat sunnah ihram nggak boleh, haram hukumnya, ya. Mau berangkat, pokoknya sebelum asar. Kemudian jam 11. Nanti kita nanti sampai di Jeddah itu sekitar udah hampir Isya. Jadi kita berangkatnya dari rumah masing-masing ke airport itu jam berapa? 3 jam lah, 3 jam sebelum berangkatan, pagi-pagi lah. Lewat Isra bisa masuk sholat mutlak. Iya, boleh. Iya. Jam 8 lah bisa berangkat. Setelah Isra kan udah bebas. Dia yang nggak boleh setelah subuh itu sebelum Isra. Sholat sunnah mutlak yang nggak boleh. Itulah ya. Bisa lah.
Isyraq itu lebih kurang 1 jam setelah azan subuh. Ya. Sama kita ada yang sholat apa itu Ustaz ya? Fajar ya? Enggak lah, sholat fajar itu sholat sebelum subuh. Jadi sholat qobliyah subuh itulah sholat fajar. Makanya sebenarnya sholat qobliyah subuh itu nggak perlu nyebut qobliyah, karena memang dia nggak ada ba'diyahnya. Dia kan nggak ada ba'diyahnya. Sholat sunnah subuh aja. Atau kalau di Arab, orang Arab nyebut subuh itu fajar. Jadi orang Arab nyebut subuh itu fajar. Jadi mereka juga sholat subuh itu bukan nyebutnya sholat subuh, sholat fajar, sholat fardu fajar. Nah, ya kan. Jadi apa namanya? Yang sering terhilap itu kalau dia jamak. Kan sering, misalnya kan misal kita sudah menjamak, misalnya kita jamak lah sholat zuhur dengan asar. Maknanya kita sudah sholat asar walaupun waktunya belum masuk asar. Jadi kadang-kadang orang dia berangkat dari hotel jam-jam 2 siang. Tapi sudah diumumkan sama ustadznya, kita sholat zuhur dan asar kita jamak. Jadi nanti ketika sholat zuhur niatkan untuk jamak katanya. Maknanya orang itu udah sholat asar. Kemudian pas sampai di Bir Ali, sholat sunnah ihram nggak boleh. Karena dia sudah termasuk sudah asar. Ustaz, waktu kita berangkat kemarin itu kan dari Sri Lanka ke Ustaz, kan kita belum gitu. Sampai asar kita Kolombo. Kita kebetulan awak sudut-sudut sholat pas mak sudah nggak tahu tanya mana kiblat. Tahunya kan bawa kita sholat kita aja di bus aja yang kencing itu juri. Kita kemarin kita jamak-jamak. Anak-anak ada yang jamak Ustaz, kalau tadi masing-masing orang ada ya nek awak sampai ke sana Kolombo itu Ustaz kan sibuk tuh nggak pakai paspor. Saya tanya sama orang-orang nggak tahu bahasa. Tahu subuh-subuh aja sholat. Saya nggak tahu anak itu nggak apa-apa ya saya. Nggak tahu. Dia di airport Kolombo itu ada masjidnya, ingat? Di lantai 2. Ada, bisa sibuk. Kita belum asar. Awak sekarang negaranya udah hancur-hancur tuh. Udah kayak mana-mana negaranya. Jadi teringat kita dulu di sana ya kan. Sekarang udah kayak mana-mana negaranya. Saya suka, tapi kalau abang agak kesel. Ada kesana nginap di hotel ada laut. Dia menghayal. Saya suka makan beli orang. Tapi sekarang negaranya udah entah kayak mana-mana dah. Sholat. Dia di jamak-jamak aja, di jamak. Jadi antara zuhur, asar. Ustaznya sih, saya asar, orang sholat, saya udah tengok semua kuil tengok. Nah ini kan kita katakan berangkatnya ini ketinggalan zuhur, ketinggalan asar, terus sampai sana isya. Enggak lah, nanti di sana di pesawat lah, sholatnya di pesawat. Nanti zuhur kan misalnya udah masuk waktu zuhur. Jadi kan kita kan sholat harus masuk waktu kan. Nah, jadi nanti kan terbang kalau udah masuk waktu zuhur itu diumumkan tuh. Udah masuk waktu di tempat ini zuhur. Udah kita jamak aja langsung. Tayamum dan kita jamak. Ya. 2 rakaat. Ini bukan ini asal dulu satu. Ini ada kita sampai sini ibu tayamum. Ya udah ya nanti kan tayamum. Ini kita ambil jamaah ya ibu. Karena berapa ibadah najis. Termasuk subuh.
waktu dari Medina setelah haji diapain Iya. Jadi yang tawaf tadi udah ini ya, insya Allah nanti pun pas langsung mempraktekkan langsung bisanya itu. Bapak ini kan kemarin mana ada ada juga, oh ada juga kita ya manasik ya, tapi langsung praktek oh udah langsung tahu caranya. Iya. Nanti bencelah loh, nggak ketemu ya dek kawan-kawan kami namanya pengujian masing-masing. Sampai masjid kau susah berpisah, mana kosong sana ya. Oh marah putri, kalau jawab anak putri. Hah? Kalau jawab anak putri. Iya. Itu anak putri makanya. Kita dia pakai kartu mawar yang bilang bahaya loh anak sana lo susah. Jadi cukup. Kayak bawanya enggak dari sana. Tapi nanti karena aku cek jalan aman aja ya kan. Nanti kalau ribet kali pun nanti sholat di hotel di situ ada di masjidnya langsung jemaahnya ke Masjidil Haram. Ada kan bilang ada yang lucu. Oh sibuk banget yang jalan semanggi. Itu dia gambar. Enggak kenal yang itu anak masak ya kan tapi itu awal. Kemudian tawaf insya Allah udah paham lah ya tawaf ya. Itu rukun yang kedua. Kemudian yang ketiga sa'i ya, sa'i. Sa'i ini berjalan dari Sofa ke Marwah. Nanti ada satu tempat ya, Bukit Sofa, Bukit Marwah, di sanalah tempat sa'i. Berapa kali? 7 kali juga. Ya, 7 kali. Iya, karena dia panjangnya antara Sofa Marwah tuh 400 meter. Ya. 400 meter. Dikali 7 2.800. 2.800. Hampir 3 lah. 3 kilo. Jadi kita sa'i. Mama Ismail ya kan? Iya, Ismail. Kita bilang adu ya. Ini gam-gam baru nengok ada lu. Ya kita ikuti ya kan apa tulis dia kan. 2.800 meter ya jalannya 2.800 3 kilo lah hampir 3 kilo. Oh ya, dan kemudian di sa'i nggak harus ada wudhu. Ya, jadi kalau misalnya mau batal wudhu, mau buang angin, buangkan aja. Karena dia di sa'i nggak harus ada wudhu. Kalau tawaf harus ada wudhu. Kalau batal ya ambil wudhu. Kemudian, kalau dia misalnya tawaf, gimana kalau kita misalnya batalnya di putaran kedua? Misalnya kita kan udah putaran kedua, udah dapat nih 2 putaran, batal. Kita ambil wudhu, terus kita lanjut lagi ke hitungan tadi, udah dapat 2 kita, berarti nanti 3, 4, 5, bukan dari awal lagi. Saya goblok Ustaz. Iya. Ulang lagi dari awal. Oh ya, capek kali lah. Nah, itu mana sih kan yang jalan sendiri. Itu ulang jalan begitu lah, karena was-was. Capek lah betul Ustaz. Capek lah. Karena gini, kalau sa'i itu, tawaf, ya kalau dia misalnya nggak rame, mungkin 1 putaran tuh cuman panjangnya sekitar 200 meter. Tapi kalau udah rame kali, ibu mulainya kan dari sudut gini. Ini kan rame dari sini. Kalau dari sudut ini, 1 kali muter tuh 1 kilo bisa. Ya, 1 kilo. Ya, tapi kalau sepi mungkin agak rapat dia ke Ka'bah, mungkin kecil putarannya. Kalau dia kita udah sampai ke ujung sana, 1 kali muter bisa 1 kilo panjangnya.
Iya. Jadi kemudian nanti rukun yang keempat tahallul, potong rambut. Nah, jadi nanti setelah selesai sa'i kita, jadi hitungan sa'i itu 7 kalinya dari Sofa ke Marwah sudah 1, bukan dari sini ke sana satu terus. Udah. Saya pikir satu keliling, satu lagi baru. Enggak. Jadi Sofa Marwah 1, Marwah ke Sofa udah 2. Kok kemarin ada lebih itu enggak? Enggak lah. Itu kalau nggak yang salah ngitung. Sofa Marwah Sofa dihitungnya 1, jadi 14 kali dia. Ya, saya beda gitu. Satu dari awal start itu nilai yang satu. Lagi Woi, capek kali lah. Nah, itu ada saya pengalaman. Jadi sebenarnya saya sudah buat arahan juga. Mungkin dia nggak tangkap atau dia nggak nangkap dia kan, makanya ini saya ulangi lagi. Jadi Sofa Marwah udah 1, Marwah Sofa udah 2. Mungkin dia di titik itu nggak ngerti kan, nggak paham. Jadi bapak ini memang dia lincah kali. Nah, jadi saya bilang, Pak, kita bareng-bareng aja, katanya kan. Mungkin dia nggak sabar, lambat kali kalau bareng-bareng, jalan aja dia sendiri, karena dia memang suka jalan sendiri kan. Nah, kami tawaf lambat ya kan, karena memang jemaahnya lambat udah. Bapak itu udah duluan, sa'inya udah duluan, kami masih sholat sunnah tawaf, jadi kan habis tawaf itu sunnah, sholat sunnah dulu. Sunnah tawaf 2 rakaat ya, di belakang makam Ibrahim. Nah, jadi dia sudah duluan, udah lama kali lah duluan. Kami selesai sa'i, loh bapak ini kok masih sa'i? Udahlah kita tunggu aja dulu. Duduk-duduk kita dulu di Marwah ini sambil duduk. Kami lihatlah bapak itu masih mutar. Terakhir saya curiga, bapak ini kan lebih dulu, kok bisa dia pula duluan lambat? Saya samperlah, Pak. Bapak ada berapa? Tenang, Sat. Saya baru ke 10, Sat. Saya baru yang ke-5 katanya kan. Gimana bapak ngitungnya? Sofa Marwah, Sofa 1 nih. Oh, udah Pak, bapak udah ke 10 nih. Udah selesai. Langsung, oh ya, katanya. Aduh, katanya. Udah lebih rupanya ya, katanya. Bayangkan lebih itu panjangnya 400 meter loh. 400 meter kalau lebihnya lumayan juga pegel kaki itu ya kan. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti baru tahallul ini memotong rambut ya, sebenarnya minimal 3 helai sudah bisa ya. Jadi kalau kita misalnya nggak bawa gunting, saya dulu ya nggak bawa gunting, saya cabut aja pakai tangan saya saja. Atau kita kalau nanti misalnya ada yang nawari gunting, jangan mau ya. Nah, nanti di sana banyak tuh yang dia menawarkan mau menggunting, Bapak ya, Bapak ingat kan? Dia minta duit. Kalau kita kasih duit dia langsung mau, enak aja. Ini dia duit kita kasih, ada tuh jemaah, ya. Jadi dia gunting dikasihnya aja kan? Padahal sudah saya ingatkan, mungkin lupa dia kan? Dikasihnya 5 rial lah. 10 rial. Mak, dia pula yang nentukan 10 rial. Ya dia akhirnya aduh. Sat, ini kayak mana Sat? Saya nggak punya uang lagi, inilah saya kasih. Dia nggak mau Sat nerima katanya. Terakhir saya bilang, ini udah payah nih. Udah, ini kalau kau nggak mau, saya kasih tahu sama polisi mau. Baru dia ditakuti polisi baru. Nah, padahal harga guntingnya pun cuma 1 rial. Ya kan? Dia cuman gini, tenaga apalah dia itu cuman gini kan hanya. Nah, udah minta 10 rial ya. Nah, jadi kalau nanti ada yang mau menggunting-gunting nggak usah, gini kan aja tolak, ya kan? Ya, lah, gitu kan, gitu kan. Nah, nanti kita gunting sama-sama, kan? Atau kalaupun memang nggak ada gunting tadi, cabut aja.
Saya gitu aja. Kalau nggak ada gunting kan, saya cabut. Dan setelah kita tahallul, udah bebas. Udah bebas. Kita pun bisa pakai baju biasa, ya. Larangan ihram itu sudah nggak berlaku. Jadi bagi yang suami istri, ya boleh dia melakukan hubungan suami istri. Ya, jadi jangan ada juga jemaah kan, dia sangka kalau umroh itu artinya selama umroh itu tidak boleh. Enggak, hanya dalam keadaan ihram aja. Dia mikir kan, Ustaz, berarti selama umroh itu kita nggak boleh, Ustaz, ya? Katanya. Ya boleh, yang nggak boleh itu selama keadaan ihram. Setelah ihram, ya udah bebas itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Ini masih ada dua bab lagi. Kita kan masih selesai rukun, wajibnya kan belum. Hah? Iya ya. Oke, kita singkat aja ya tentang yang wajib. Kalau yang wajib tadi sudah ya definisinya, sesuatu yang mesti kita kerjakan. Kalau kita tinggalkan, umrohnya tetap sah, tapi dia harus membayar dam. Apa aja wajib umroh ini? Wajib umroh ini ya, dia wajib umroh ini dia awalan tidak semua ya. Ya, apa dia wajib umroh? Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit bagi yang laki-laki. Kalau yang perempuan nggak apa-apa. Kemudian ya tidak boleh memotong anggota tubuh seperti misalnya motong kuku, ya, motong rambut, setiap anggota tubuh lah, ya. Yang sering orang terhilap kadang-kadang ya, karena ini musim panas, ya bibirnya ini mengering, dia kopek ini, nggak boleh, ya, dia nggak sengaja dikopek kan yang kena dam. Jadi wajib ini kalau dilanggar tetap sah, tapi dia harus bayar dam, ya. Kemudian bagi yang laki-laki juga, karena memang sholat itu sunnah pakai tutup kepala, ya kan, pakainya tutup kepala pas dalam keadaan ihram, nggak boleh kena dam. Jadi bapak nanti jangan pakai peci, bapak udah pakai ihram, bapak pakai lagi peci, nggak boleh, harus buka kepala aja. Nah, ya jangan malah bapak sangka lebih bagus, ya lebih bagus lah pakai peci katanya kan. Iya, tapi aturannya kalau dalam keadaan ihram laki-laki nggak boleh tutup kepala. Nah, kemudian nggak boleh memakai wangi-wangian. Kemudian yang utama tidak boleh jidal, berdebat, apalagi berantem, ya kan? Kadang-kadang ujian orang umroh ini kadang-kadang suami istri malah berantem, ya kan? Waduh. Saya pernah dulu jemaah saya itu berantem suami istri, waduh gawat itulah, sampai mau curi-curian pula ya kan, waduh. Kemudian nggak boleh ya rofas, bicara yang porno-porno, ya, yang menyentuh-nyentuh gitu. Kadang-kadang yang suka bercanda ini kan, dia bercandanya yang porno-porno sehingga timbul syahwat, nggak boleh. Oke, itulah lebih kurang ya. Jadi yang wajib. Kemudian yang sunnah-sunnah banyak ya. Sunnah, salah satunya sunnah mandi dulu. Ya bebas aja kalau mandi ihram kapan aja. Nah, jadi kita mandi ihram tuh kan, kita ambil gayung, pas di kepala kita ini kita siramkan, di situ kita niatnya. Sampai airnya sebelum habis. Sengaja aku mandi ihram karena Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi cara mandinya sama seperti mandi janabah. Kemudian sunnah juga setelah itu sholat sunnah ihram. Ya. Nah, kemudian habis tawaf itu ada nanti sunnah kita sholat sunnah tawaf. Kemudian nanti ada lagi kalau di sa'i antara dua lampu hijau nanti ada di nampak itu bagi yang laki-laki ya, bukan semua ya, perempuan enggak, hanya yang laki-laki sunnah lari-lari kecil, ya, lari kecil. Nah.
Ya, seperti itulah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, sampai situ kita. Insya Allah nanti praktek langsung pandai. Kemudian gini, boleh juga ya bagi yang sudah umroh ya, kecuali yang belum umroh. Kalau dia umroh, boleh dia umroh diniatkannya untuk orang lain yang sudah meninggal ya. Misalnya dia mau mengumrohkan ayahnya, dia niatkan ya. Jadi niatnya sengaja aku mengumrohkan, sebut namanya, binnya atau bintinya karena Allah Ta'ala. Sudah, pelaksanaannya seperti biasa, hanya niatnya aja yang beda. Ya, jadi dia boleh mengumrohkan mungkin, dan dia nggak boleh diumrohkannya orang yang masih sehat-sehat, seger buger, ya nggak boleh. Aku mau mengumrohkan anakku lah, anak bapak udah meninggal, enggak lah, di rumah masih sekolah, nggak boleh. Yang sudah nggak ada, atau dia boleh yang sudah uzur. Jadi hadisnya itu ada seorang ya kan, seorang pemuda mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku ini sudah tidak bisa berjalan, dia sudah uzur, ya, bahkan dia sudah buang air kecil dan buang air besar di kamar. Ya. Bolehkah aku menghajikannya? Maka Rasulullah katakan, hajikanlah dan umrohkanlah atasnya. Jadi Rasulullah nggak nyebutkan hanya haji dan umrohkan, berarti umroh boleh juga. Nah, jadi diumrohkan. Ya, kalau misalnya orang tuanya yang sudah uzur seperti itu boleh, ya. Tapi kalau hanya cuma sakit demam ya, nggak boleh. Ya. Nah. Oke, nggak ada lagi ya. Pari Rizky, ini bagikan biar kita makan dulu Pak. Makan dulu lah. Oke, nanti yang apa? Nanti dimakan dulu aja. Ya. Makan di sini kan lebih enak lagi. Kita laki-laki walaupun kita kalau nggak pakai ikram nggak boleh. Iya, bagian. Udah. Yang mau makan sini makan sini. Udah besar nih si Rizky-nya. Enggak lah, santri di sini belajar. Dia udah hafal berapa juz? Dia 18, tambahannya 18 juz. Kawannya sudah 24. Oke, kita tutup ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gak ada kan? Nanti kayaknya kita buat manasik lagi. Sepertinya materinya itu aja. Nanti pun kita manasik lagi. Mungkin kita manasiknya hari ini aja, ya. Mungkin karena nanti kita di hotel manasik lagi, ya. Di perjalanan kita nanti saya beri arahan lagi. Kan nanti di bus itu kita kalau lagi jalan-jalan manasik lagi, ya. Kemudian nanti ingat ya, kita insya Allah berangkat 4 September. Kemudian nanti saya kasih tahu lagi karena kita ini Mekah dulu, jadi Bapak Ibu harus ingat ya, kita